Perjalanan Kafka menjadi tentara pembasmi kaiju akhirnya dimulai. Dan setelah menjadi kadet di pasukan pertahanan Divisi 3, Kafka pun akhirnya mendapat misi pertamanya. Disinilah kita juga bakal ngelihat aksi Reno, Kikoru, dan para tentara Divisi 3 dalam membasmi para kaiju. Nah, misi pertama Kafka berlangsung di Sagamihara. Di sanalah terdeteksi seekor kaiju super besar berukuran 150 meter. Dan selain kaiju induk atau Honjo itu, terdapat juga beberapa yoju atau kaiju bawahan yang tersebar di area. Tugas Kafka dan para tentara baru yang lain adalah membasmi para yoju yang berhamburan itu. Sementara Kapten Divisi 3, Mina Ashiro, bakal memimpin sebuah unit buat menaklukkan sang Honju. Nah, begitu misi dimulai, Kikoru dan Reno langsung menunjukkan taji mereka. Di antara para tentara baru yang lain, keduanya lah yang menunjukkan perkembangan luar biasa. Dengan daya serang yang hebat, Kikoru sanggup membasmi yoju hanya dengan beberapa tembakan. Sementara Reno dengan cermat memakai kombinasi jenis peluru dan sanggup menaklukkan yoju sendirian. Gak mau kalah, Kafka juga berusaha ikut berkontribusi. Pasalnya sebagai kadet, kalau dalam 3 bulan dia nggak menunjukkan perkembangan, dia bisa dikeluarkan. Dan dengan pengalamannya sebagai pembersih bangkai kaiju, Kafka pun langsung meneliti bangkai-bangkai kaiju yang ada di sana. Dari situlah, dia mencari titik lemah dan karakteristik kaiju yang sedang menyerang. Sampai akhirnya, Kafka berhasil menemukan titik lemah dan satu hal krusial tentang kaiju itu, yaitu fakta kalau para kaiju yang menyerang punya sistem reproduksi. Jadi kalau mereka dibunuh dengan cara biasa, ada kemungkinan mereka bakal mengeluarkan anak-anak kaiju yang lain. Karena itulah, organ tersebut juga harus dihancurkan. Dan berkat Kafka lah, penemuan penting ini pun langsung disebar ke para tentara. Sementara itu, kita juga diperlihatkan betapa luar biasanya kekuatan Mina dan Hoshina. Sebagai Kapten Divisi 3, Mina bertugas membasmi kaiju induk atau Honju yang ada di sana. Saat itulah, dia memakai senjata khusus yang berupa basoka. Dan dengan segala peralatan dan persiapannya, dilepaskanlah tembakan demi tembakan dari basoka itu. Dengan daya kekuatan mencapai 96%, Mina sanggup memakai senjata super kuat itu dengan luar biasa. Hanya dengan 4 kali tembakan, dia sanggup menemukan titik vital Honju yang tingginya mencapai 150 meter itu. Dan disinilah, Kafka kembali dihadapkan dengan betapa hebatnya sosok yang jadi tujuan mimpinya itu. Dia seakan kembali ditampar dengan realita kalau perbedaan kekuatan mereka amatlah besar. Nah, di sini kita juga diperlihatkan gimana Hoshina sanggup membunuh para yoju dengan begitu cepat. Berbeda dengan Mina, Hoshina adalah petarung spesialis jarak pendek. Karena itulah, dia punya senjata khusus berupa 2 pedang yang sanggup dia gunakan dengan lincah. Kita bisa melihat gimana Hoshina bisa membunuh seekor yoju dalam 2 kali tebasan instan. Nah, setelah sang Honju berhasil ditaklukkan, tugas para tentara adalah tinggal membasmi yoju yang masih bertebaran. Tapi disinilah, sebuah malapetaka baru dimulai. Saat Reno dan Iharu sedang membasmi para yoju, keduanya bertemu dengan sosok yang harusnya nggak ada di area. Sosok itu adalah petugas pembersih bangkai kaiju yang sempat kita lihat di arc sebelumnya. Dialah kaiju humanoid yang sedang menyamar. Dan setelah insiden ini, kaiju itu pun bakal diberi nama sebagai kaiju nomor 9. Jadi awalnya, Reno dan Iharu mengira dia hanya petugas biasa. Tapi begitu kaiju nomor 9 menunjukkan wujud aslinya, keduanya langsung sadar akan bahaya yang ada di depan mereka. Si kaiju pun langsung merondongi Reno dan Iharu dengan tembakannya. Iharu sempat kena luka fatal di atas jantungnya. Sementara Reno berhasil menghindari tembakan demi tembakan. Berkat informasi yang diberikan Kikoru, Reno sanggup memprediksi timing tembakan kaiju nomor 9. Nah, di sini si kaiju berhasil menyadap komunikasi kedua lawannya. Karena itulah mereka nggak bisa memanggil pertolongan. Jadi baik Reno maupun Iharu terpaksa bertarung mati-matian. Nah, setelah melihat pesatnya perkembangan Reno, Iharu juga nggak mau kalah. Meski tubuhnya telah terluka parah, dia bertekad buat membantu Reno menciptakan peluang.
Disinilah serangan kombinasi keduanya dimulai. Sementara itu, kabar hilangnya kontak dengan Reno dan Iharu akhirnya sampai ke telinga Kafka. Saat itulah, Kekoru juga bilang kalau situasi ini mirip seperti saat Kaiju nomor 9 muncul sebelumnya. Dan hal ini jelas bikin Kafka nggak bisa tinggal diam. Nah, kembali ke Reno dan Iharu, mereka masih mati-matian berjuang melawan sang Kaiju nomor 9. Masih sempat melepas serangan kombinasi yang ampuh, si Kaiju terbukti punya intelijensi yang cukup tinggi hingga sanggup mengecoh Reno juga. Akhirnya di sini, baik Reno dan Iharu sama-sama digempur dengan serangan si Kaiju dan nggak bisa lagi bergerak. Di momen itulah, keduanya mengira kalau perjuangan mereka akan berakhir. Hingga akhirnya, dari belakang sang Kaiju, Kafka menampakkan diri. Dan tanpa basa-basi, dengan wujud Kaijunya, dia pun langsung mengirim Pokemon ke wajah Kaiju nomor 9. Sebuah Pokemon yang cukup buat membuat si Kaiju terlempar hingga kepalanya terlepas. Nah, melihat sesama Kaiju humanoid melawannya, Kaiju nomor 9 menyadari kalau dialah sosok yang selama ini mengganggu rencananya. Dan setelah merasakan betapa kuatnya Kaiju nomor 8, nomor 9 berniat mengambil alih mayatnya. Disinilah kedua Kaiju menunjukkan kekuatan mereka. Dengan memperbesar tubuhnya, nomor 9 bersiap melepas tembakan massal ke nomor 8. Tapi begitu dia menembakkannya, nomor 8 sanggup menghentikan peluru-peluru itu hanya dengan teriakannya. Disinilah kita kembali ditunjukkan akan betapa overpowernya Kaiju Kafka. Begitu nomor 9 terkejut karena serangannya gagal, Kafka langsung menghujaninya dengan pukulan. Bahkan meski si Kaiju sempat sembunyi di balik mayat Kaiju lain, Kafka dengan beringas mencabik-cabiknya dan kembali mengirim pukulan beruntun ke nomor 9. Serangan brutal ini pun bikin si Kaiju terlempar jauh. Tubuhnya terkoyak hingga membuat organ inti atau core-nya terlihat. Sayangnya, begitu Kafka berniat menghabisinya, dua tentara pasukan pertahanan melihatnya. Dan kesempatan ini langsung dimanfaatkan Kaiju nomor 9. Sembari mengancam akan menembak dua petugas itu, dia kabur dan bilang akan bunuh Kaiju nomor 8 di lain waktu. Dia juga menyebut kalau sifat Kaiju Kafka terbilang aneh karena menyerupai manusia. Artinya, dia nggak tahu kalau Kaiju nomor 8 dikendalikan oleh Kafka seorang manusia. Nah, setelah sang musuh kabur, Kafka pun ikut kabur dan berniat kembali ke wujud manusianya. Tapi setelah mencari tempat yang sepi, dia dikagetkan dengan sergapan seorang tentara. Dialah wakil kapten divisi 3, Hoshina. Ternyata, setelah mendapat laporan munculnya Kaiju nomor 8, Hoshina langsung memprediksi arah kaburnya Kaiju itu. Dan begitu melihat si Kaiju, Hoshina tanpa ragu menyerangnya. Disinilah giliran Hoshina yang menunjukkan keahlian tingkat tingginya. Lewat kecepatan dan kedua pedangnya, Hoshina terus memojokkan Kaiju Kafka dengan serangan-serangannya. Bahkan setelah melepas limiternya dan mengeluarkan tingkat kekuatan hingga 92%, pedang Hoshina berhasil melukai Kaiju Kafka. Hingga akhirnya dengan teknik pedangnya, Hoshina sanggup menebas tangan kiri Kafka. Kafka sendiri awalnya ragu melawan karena dia nggak mau melukai seniornya. Tapi setelah melihat gerakan dan aksi Hoshina yang sanggup melewati batas manusia itu, dia nggak bisa lagi menahan diri. Disinilah Kafka terus mencoba menangkis ayunan demi ayunan pedang lawannya. Di sini jugalah dia menunjukkan battle IQ yang sanggup mengecoh Hoshina. Jadi saat organ inti Kafka berhasil terdeteksi, Hoshina terus mengincar bagian tersebut. Dengan kombinasi berbagai teknik pedang, baik jarak pendek maupun jarak jauh, Hoshina terus mencoba menciptakan peluang. Sampai akhirnya, Hoshina sanggup mengecoh Kaiju Kafka dengan serangan tipuan dan mendaratkan tebasan super kuat ke dada kirinya. Tapi disinilah Hoshina juga terkecoh saat pedangnya menembus dada Kaiju Kafka dan seolah mengenai organ intinya. Kafka telah lebih dulu memodifikasi organ tersebut. Dengan menumbuhkan taring yang keras sebagai pelindung, dia berhasil menahan pedang Hoshina. Alhasil, gak hanya tebasan itu gagal menembusnya,
pedang Hoshina juga jadi terjebak. Di saat pergerakan Hoshina terhenti inilah, Kafka bersiap melepas pukulan super dahsyat. Dengan ancang-ancang seolah akan menghabisinya, Kafka melayangkan pukulan ke pedang Hoshina dan mematahkannya. Saat itulah, Hoshina yang dibuat mematung terkejut dan menyadari kalau lawannya telah pergi. Dengan penuh rasa kecewa, Hoshina pun melapor kalau kaiju nomor 8 telah kabur. Setelah kaiju nomor 8 dan nomor 9 kabur, misi pun akhirnya dinyatakan selesai. Tapi di sini, Hoshina terus kepikiran akan pertarungannya tadi. Bahkan setelah melihat betapa kuatnya kaiju nomor 8, dia berasumsi kalau nilai fortitude atau level kekuatannya memang melebihi angka 8,0. Jadi nilai 9,8 yang sempat ditunjukkan radar sebelumnya memang bukanlah kesalahan. Dan kalau ini benar terjadi, kaiju nomor 8 gak hanya bisa masuk kategori Dakaiju atau kaiju raksasa, tapi juga jadi Dakaiju pertama yang muncul setelah 5 tahun terakhir. Nah, Hoshina juga bilang ke Mina kalau mereka cukup beruntung karena kaiju nomor 8 belum memakan korban jiwa. Dan kata-kata inilah yang buatnya menyadari sesuatu. Dari pertarungannya tadi, Hoshina merasakan sesuatu yang ganjil pada kaiju nomor 8. Dari reaksi dan gerakannya, Hoshina mengaku seakan bertarung melawan manusia alih-alih melawan kaiju. Gak hanya itu, kecurigaan Hoshina juga makin didukung saat ada laporan soal kemunculan kaiju nomor 9 sebelumnya. Jadi, Reno dan Iharu telah melapor kalau mereka bertemu dengan kaiju nomor 9. Dan kaiju itu bisa berubah menjadi manusia. Setelah laporan itu, pasukan pertahanan pun langsung melakukan penyelidikan. Mereka udah tahu kalau sosok manusia yang berubah menjadi kaiju nomor 9 bekerja sebagai petugas pembersih bangkai kaiju. Hanya sayangnya, saat mendatangi kantor mereka, petugas itu juga udah dinyatakan menghilang. Hoshina pun melakukan penyelidikan tanpa memberitahu para petugas akan kejadian sebenarnya. Bahkan fakta kalau ada kaiju yang bisa berubah menjadi manusia akan jadi rahasia buat para warga sipil. Karena itulah, demi menghargai keputusan petinggi, serta membuat para warga tetap bisa aman, Hoshina bertekad segera menemukan kaiju nomor 9. Tapi disinilah, kita kembali diperlihatkan sudut pandang sang villain itu. Setelah Hoshina mendapatkan foto wajah wujud manusia kaiju nomor 9, si kaiju telah mengambil satu langkah antisipasi. Dengan wujud kaijunya, dia menyerang seorang warga sipil dan mengambil alih tubuhnya. Disinilah kaiju nomor 9 mendapatkan wujud manusia yang baru. Di sini jugalah dia bertekad buat membunuh kaiju nomor 8. Tapi buat sementara, dia mengaku akan bersembunyi sembari menunggu tubuh barunya terbiasa. Nah, setelah bertarung melawan kaiju nomor 9, Reno dan Iharu mendapat perawatan di rumah sakit. Dan setelah 2 minggu dirawat, keduanya pun dibolehkan keluar. Dan saat itulah, para anggota baru dari Divisi 3 membuat pesta perayaan. Sambil larut dalam euforia, mereka saling merayakan misi pertama mereka. Di situ, Hoshina juga membuat sebuah pengumuman penting. Setelah mengakui kontribusi Kafka dalam mengidentifikasi organ inti para kaiju, Hoshina pun akhirnya mengangkat Kafka sebagai anggota resmi Regu Divisi 3. Yang secara ofisial, Kafka kini menjadi tentara pasukan pertahanan. Nah, pencapaian Kafka ini juga diam-diam membuat Mina merasa senang. Sama seperti Kafka yang masih mengingat janji keduanya, Mina juga selama ini telah menunggu Kafka. Tapi dia juga memperingati Kafka buat jangan merasa puas, karena dia masih jauh buat bisa bertarung di sisinya. Disitulah Kafka berjanji di hadapan Mina kalau dia akan berjuang sekuat tenaga. Dan kata-kata ini membuat Mina tersenyum. Nah, setelah resmi dilantik, Kafka pun masih terus belajar lebih banyak tentang kaiju. Dia masih menyadari kalau ini hanya langkah awal dalam mimpinya buat bisa bertarung bersama teman masa kecilnya. Sampai suatu malam, dia melihat Hoshina sedang berlatih dengan serius juga. Dengan pedangnya, sang wakil kapten sedang membayangkan bertarung dengan kaiju nomor 8. Dan disitulah Kafka menyadari
akan mengerikannya Hoshina itu. Dia sadar kalau di duel mereka sebelumnya, Hoshina belum mengerahkan seluruh potensinya. Di situ, Kafka pun berterima kasih ke Hoshina karena telah percaya dengannya dan mengangkatnya menjadi anggota resmi. Tapi dengan nada bercanda, Hoshina menyuruh Kafka buat nggak kegeeran. Karena sebagai tentara yang hanya bisa mengeluarkan 1% kekuatan seragamnya, Kafka nggak akan bisa berbuat banyak. Meski begitu, Hoshina juga bilang kalau dia menaruh 1% kepercayaannya pada Kafka. Jadi meski sempat mencurigai Kafka punya hubungan dengan Kaiju nomor 8, Hoshina pelan-pelan mulai percaya padanya. Dan hal inilah yang akan makin mengejutkannya di insiden yang akan datang. Nah, di momen dimana para tentara sedang beristirahat, sebuah insiden penyerangan sedang dilancarkan. Disitulah kita melihat seekor kaiju humanoid baru sedang menaiki kaiju berbentuk wyvern atau naga bersayap. 8.000 meter di atas markas pasukan pertahanan, gerombolan kaiju itu sedang bersiap menyerang. Itu dia penjelasan alur cerita arc kedua Kaiju nomor 8. Disinilah kita makin diperkenalkan dengan sosok yang kemungkinan bakal jadi main villain di cerita ini, yaitu Kaiju nomor 9. Kaiju humanoid yang bisa mengambil alih tubuh manusia, yang bakal jadi mastermind di balik penyerangan-penyerangan besar para kaiju ke depannya. Dan semakin cerita berjalan, semakin brutal pula pertarungan-pertarungan yang akan terjadi. Dan hal inilah yang bakal makin mendorong Kafka buat berkorban demi melawan mereka. Dan pengorbanan itu akan kita lihat di arc berikutnya. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.